Semua orang pasti pernah mengalami pengalaman yang buruk, dan setiap orang juga pasti punya respons yang berbeda-beda terhadap kejadian buruk yang pernah dialami. Ada yang ketika mengalami kejadian buruk, jadinya biasa aja gitu. Ada juga yang jadinya sedih selama beberapa waktu. Atau ada juga yang jadinya trauma, dan jadi takut atau jadi cemas gitu, sama berbagai hal yang berkaitan sama kejadian itu. Nah, kalau lo sendiri, gimana sih perasaan lo sama pengalaman buruk yang lo alami? Mungkin ada nih beberapa dari lo yang jadi takut ketika lo harus berhubungan sama hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman buruk yang lo alami. Karena emang sih rasanya ketika kita inget sama pengalaman buruk, ya bisa dibilang kita tuh nggak terlalu nyaman gitu ngerasainnya. Masalahnya adalah dampaknya kita jadi gugup, kita jadi panik berlebihan, cemas atau bahkan sampai fobia ketika kita ngerasa nggak nyaman kayak gini. Nah pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita mengubah perilaku kita setelah kita mengalami trauma atau kejadian buruk di masa lalu? Nah, ternyata seorang psikolog asal Amerika udah pernah ngomongin tentang masalah yang lo alami ini. Namanya adalah John B. Watson. Dia adalah salah satu psikolog revolusioner yang mendirikan aliran behaviorism. Di video ini gue bakal ngejelasin siapa itu John Watson, apa itu teorinya, dan gimana teori itu bisa ngebantu lo jadi lebih baik. So, lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video lainnya dari 100%. Jadi siapa sih John Watson ini? Apa sih yang bikin Watson ini terkenal gitu? John B. Watson, yang biasanya disingkat jadi John Watson, adalah seorang psikolog dari Amerika. Watson terkenal sebagai bapak atau founder dari aliran psikologi yang namanya behaviorism. Aliran behaviorism ini membawa perubahan besar banget buat psikologi gitu. Terutama setelah dia nulis artikel berjudul Psychology as the Behaviorist Views It. Watson punya pandangan yang cukup beda dari psikolog lainnya pada waktu itu. Psikolog saat itu biasanya fokus sama pikiran, emosi, motivasi, alam bawah sadar, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya hal-hal yang tadi gue sebutin, itu nggak bisa dilihat secara kasat mata gitu. Ya kalau alam bawah sadar mana bisa gitu kan dilihat. Nah kalau yang udah nonton video Freud sebelum ini, pasti nyadar gitu, bahwa teori Watson itu berbanding terbalik banget dari teori Freud. Watson justru menganggap bahwa hal-hal semacam emosi, alam bawah sadar, dan semua hal yang terjadi di pikiran kita yang nggak bisa kita lihat secara langsung, itu sebenarnya nggak bisa dijadiin dasar gitu. Kenapa? Karena yang nggak bisa dilihat dan diobservasi secara langsung. Jadinya nggak saintifik gitu. Hal-hal kayak gini, itu menurut Watson jadinya nggak penting buat dilihat. Makanya dia bikin aliran psikologi baru. Aliran di mana psikologi hanya berfokus melihat perilaku. Jadi semua hal-hal yang nggak bisa kita lihat, kayak misalnya pikiran, alam bawah sadar, dan lain sebagainya, itu dianggap bukanlah ilmu psikologi yang harus difokuskan. Mungkin ada, tapi nggak harus gitu, nggak harus difokusin gitu. Watson bilang bahwa hal yang harus difokusin hanyalah sesuatu yang terlihat, yaitu perilaku. Itulah alasan kenapa nama alirannya adalah aliran behaviorism. Ada kata behavior yang artinya adalah, oke, kita fokus di perilaku. Aliran behaviorism sebenarnya percaya bahwa perilaku manusia dan kepribadiannya yang terbentuk itu berasal dari pengalaman yang ditimbulkan dari lingkungan. Maksudnya gimana? Jadi, kita itu sebagai manusia gak ngedapetin perilaku kita dari faktor genetik, dari faktor alam bawah sadar, dari faktor apapun itu gitu. Tapi, dari pengalaman yang kita dapat pas kita berinteraksi dengan lingkungan. So, gak ada tuh namanya bakat yang didapat dari lahir, atau bakat yang didapat dari gen yang ngaruh ke perkembangan manusia gitu. Perilaku, kebiasaan, dan kepribadian kita, kalau menurut aliran behaviorism, itu hanya terbentuk dari pengalaman kita dengan lingkungan. Makanya, Watson sendiri sebenarnya sempat mengatakan salah satu kalimat yang sangat terkenal dan sangat kontroversial pada zamannya. Dia bilang kayak gini, kasih gue bayi yang sehat, dan gue akan jamin bahwa gue bisa jadiin dia orang hebat di bidang apapun. Jadi Watson ini bilang bahwa lu kasih gue bayi yang sehat, dia bakalan bisa ngejadiin bayi itu orang hebat di bidang apapun. Lanjut, Watson bilang bahwa gue bisa bikin dia jadi dokter, jadi pengacara, jadi seniman, bahkan gue bisa latih dia jadi pencuri sekalipun. Gak peduli bakatnya apa, kecenderungannya apa, atau ras dari bayi itu seperti apa gitu. Jadi gak peduli dari faktor genetiknya kayak gimana, selama bayi itu sehat gitu. Watson bilang bahwa dia bisa mengubah bayi itu menjadi apapun yang dia mau.
Statement ini menandakan bahwa Watson percaya pada lingkungan sebagai satu-satunya faktor terbesar yang membentuk perilaku manusia. Jadi kalau misalnya lo sekarang ngerasa bahwa lo jago matematika gitu, atau sebaliknya lo gak jago matematika, atau lo ngerasa lo jago main game, atau lo gak bisa main game gitu sama sekali, Watson akan bilang bahwa sebenarnya ini berasal dari lingkungan. Tapi Watson juga akan bilang bahwa lo pasti bisa mengubah hal yang lo gak mampu itu menjadi mampu gitu. Kenapa? Karena ya tinggal dikondisiin aja lewat lingkungan gitu kan. Dan sebaliknya, yang jago juga bisa diubah jadi gak jago gitu, lewat lingkungan. Intinya, semua orang itu bisa berubah. Dari gak jago jadi jago, dari jago jadi gak jago. Selama orang itu dikondisikan untuk berubah dari lingkungannya. Kata kuncinya adalah pengkondisian. Jadi apapun kelemahan lo, selama lo dikondisikan untuk berubah, lo pasti bisa berubah. Nah, yang menarik adalah Watson pun akhirnya melakukan percobaan yang sangat amat kontroversial. Yang sebenarnya kalau percobaan ini dilakukan sekarang, dia bakalan ditangkap polisi. Kenapa? Karena percobaan ini berbahaya dan melanggar etika. Jadi gimana tuh? Apa percobaan yang dilakuin? Nah, Watson melakukan percobaan terhadap bayi bernama Little Albert untuk membuktikan bahwa semua manusia sebetulnya bisa dikondisikan dan diubah perilakunya sesuai kehendak yang dia mau. Disinilah terjadi kejadian sejarah yang sangat menarik gitu. Meskipun sebenarnya terdengar menyeramkan, yaitu tentang percobaan Little Albert. Jadi Watson melakukan percobaan untuk menumbuhkan rasa takut yang ia coba lakukan terhadap bayi yang namanya Albert tadi ya. Albert itu baru berumur 9 bulan. Nah, apa sih yang dicobain kepada Albert? Awalnya Albert itu dikasih tikus kecil warna putih. Ini tikus sebenarnya nggak ada artinya gitu buat si Albert gitu. Jadi setiap Albert ngelihat tikus ini, ya awalnya Albert biasa aja. Nah tapi setiap si Albert mau megang tikusnya, Watson selalu mengondisikan agar Albert mendengar bunyi suara yang sangat amat keras di belakang kepalanya. Nah dan hal ini dilakukan terus-menerus gitu. Setiap ada tikus, dikasih suara keras. Ada tikus, dikasih suara keras lagi. Ada tikus lagi muncul, dikasih suara keras lagi. Sampai akhirnya pengkondisian ini mewujudkan Albert jadi ragu buat megang tikus putih. Dan dampaknya adalah Albert selalu menangis histeris dan menjauh ketika dikasih tikus berwarna putih. Nah, efek yang lebih parahnya adalah dampaknya terhadap hal lain gitu. Dampaknya adalah ketika Albert dikasih benda lain yang warnanya juga putih, meskipun itu bukan tikus ya. Kayak misalnya boneka kelinci warna putih, wol, jaket bulu warna putih. Semua barang-barang yang berwarna putih, Albert juga ngasih respons yang serupa. Sama seperti ketika ia ngelihat tikus putih. Albert jadi nangis, dia jadi ketakutan, gugup, dan panik. Pengondisian ini pada akhirnya memberikan dampak buruk kepada Albert. Albert harus tumbuh dengan rasa takut terhadap berbagai benda putih, sampai ia tumbuh besar. Nah, percobaan ini sekarang sebenarnya dianggap melanggar etika, karena ya pasti ini ngasih dampak buruk gitu, buat bayi lagi, sampai dia tumbuh besar. Nah tapi, hikmahnya adalah, hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa ternyata pengondisian ini berhasil gitu. Percobaan ini menggambarkan bahwa manusia sebetulnya bisa dikondisikan dan diubah perilakunya berdasarkan pengondisian yang dilakukan. Sekarang kita mengenal pengkondisian yang dilakukan terhadap Little Albert ini sebagai teori classical conditioning. Gitu ya. Jadi lo bisa cari di internet tentang classical conditioning dan Little Albert kalau misalnya lo kepo. Nah tapi kenapa sih Little Albert jadi takut, gugup, dan panik gitu? Kenapa dia sampai jadi takut sama berbagai benda putih dengan percobaan itu? Nah, ketakutan, gugup, panik ini muncul sebenarnya karena ada asosiasi dari pengalaman buruk yang didapetin dari hal-hal yang ada di sekitar Albert. Albert kan selalu dapat suara keras gitu, dan itu adalah pengalaman buruk. Bahkan bisa dibilang itu pengalaman traumatis gitu, karena itu selalu diulang-ulang kan. Dan itu diasosiasikan dengan hadirnya tikus putih. Setiap ada tikus putih, ya suara keras muncul gitu. Ada juga beberapa faktor lain yang menurut Watson bisa mengaruhi tingkat takut, gugup, dan panik seseorang terhadap suatu hal. Pertama, biasanya pengalaman buruk. Kalau misalnya lo ngalamin pengalaman buruk dalam intensitas tinggi, misalnya sekali gitu, tapi intens banget, bisa jadi lo bakalan takut berlebih. Misalnya lo lihat orang gitu di ambulans yang lukanya parah banget. Ya lo bisa jadi akan takut berlebih gitu sama ambulansnya dibandingkan kalau orang yang lo lihat di ambulans cuman luka ringan. Yang kedua, bisa juga perilaku kita menghindari apa yang kita takutin itu justru malah ningkatin rasa takut kita. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa ngehindarin malah bikin kita takut gitu? Ya misalnya gini, lo pernah digigit anjing gitu.
Terus setiap kali lo lihat anjing, lo langsung kabur tanpa nyoba untuk ngehadepin ketakutan lo. Nah, kalau kayak gini, jadinya lo gak bakalan mengalami kejadian di mana lo ketemu anjing lagi. Dan anjingnya biasa aja gitu, gak ngapa-ngapain lo. Nah, kalau misalnya lo gak pernah ngalamin ketemu anjing dan anjingnya baik, ya perasaan lo terhadap anjing bakalan takut gitu. Nah, itu kan beberapa sebabnya gitu, kenapa kita bisa takut. Terus gimana nih cara kita mengatasi rasa takut, gugup, atau panik berlebih yang disebabkan oleh pengalaman buruk? Nah, sebelum gue kasih tahu gimana caranya secara lengkap, gue mau ngasih tahu nih bahwa 1% punya layanan konseling dengan psikolog yang bisa jadi salah satu cara buat ngebantu lo mengatasi ketakutan, kecemasan, dan ya kejadian buruk yang pernah lo alami yang sekarang mungkin ngeganggu aktivitas lo akhir-akhir ini. Dan terutama juga konseling ini sebenarnya bisa ngebantu kalau misalnya ketakutan dan kecemasan ini udah bertahan selama lebih dari 2 minggu. Jadi gejalanya udah ya lebih dari semingguan lah gitu. Lo ngerasain ngeganggu hidup lo. Di konseling ini lo bakal dapat apa aja? Well, banyak gitu. Ada pre-counseling assessment yang bakal ngelihat diri lo tuh kayak gimana. Ada juga interpretasi psikotes supaya lo bisa mengenal lebih dalam tentang diri lo. Lo juga bakalan dapat konsultasi sama psikolog profesional yang udah berlisensi. Lo juga bakalan bisa konsultasi sama psikolog profesional. Dan di akhir sesi biasanya psikolog bakalan ngasih tugas ke lo untuk ngebantu lo nyelesain masalah yang lo alamin. Untuk pendaftarannya lo bisa klik link konseling yang udah gue taruh di deskripsi dan di comment section. Nah, kita lanjut lagi ke materinya. Gimana nih cara buat mengatasi rasa takut, gugup, atau panik yang kita rasain? Terutama lewat teknik di aliran behaviorism. Nah, pertama lo bisa ngelakuin teknik counter conditioning. Tadi kan gue udah bilang tentang conditioning nih. Nah, sekarang gimana caranya kita nge-counter conditioning itu? Kalau lo ngerasa bahwa lo tuh kejadiannya sama kayak Little Albert, misal lo mengalami kejadian yang gak mengenakan, dan itu bikin lo mengasosiasikan hal-hal itu dengan kejadian di sekitar lo, sama kayak Albert gitu ya, yang asosiasiin rasa takutnya ke barang-barang putih, lo sebenarnya bisa belajar untuk mengubah respons takut itu menjadi gak takut lagi. Dengan lo mengasosiasikan ulang hal-hal yang lo awalnya asosiasikan negatif dengan sesuatu yang positif. Jadi, lo tuh sebenarnya bisa ngebuat kondisi di mana hal-hal yang lo takutin ini gak menciptakan dampak negatif lagi buat lo, tapi dampaknya positif. Contohnya gimana? Misalnya, lo selalu cemas nih kalau mau ngomong di depan banyak orang, karena lo pernah mengalami pengalaman buruk. Nah, lo bisa coba untuk mengasosiasikan ngomong di depan umum bukan lagi dengan pengalaman buruk, tapi dengan hal yang positif. Lo bisa makan makanan kesukaan lo sebelum lo datang ke ruangan. Lo bisa dengerin lagu-lagu kesukaan lo. Lo bisa nonton sesuatu yang lucu buat lo, atau apapun yang menurut lo positif sebelum lo ngomong di depan umum. Biar gak takut juga sama hal-hal yang berhubungan sama berbicara di depan umum, lo juga bisa nyoba nih untuk ngelakuin sesuatu yang positif di ruangan tempat lo mau bicara gitu. Hal positif kayak gimana? Misalnya ngobrol sama orang-orang di ruangan itu, lo bisa makan bareng sama teman lo, dan banyak hal lain. Tapi tentu ini nggak instan gitu ya, dan bisa jadi butuh secara bertahap supaya nanti lo bisa lebih rileks dan mengasosiasikan hal yang awalnya negatif jadi positif gitu ya. Makanya saran yang kedua, karena ini nggak instan, ingat untuk menghadapi ketakutan lo step by step. Watson sempat ngelakuin ini pada Little Albert setelah dia mengalami trauma yang tadi, dan juga beberapa kliennya yang mengalami fobia. Nah, maksudnya step by step kayak gimana? Jadi gini, di terapi step by step, orang yang misalnya takut sama sesuatu, itu perlahan-lahan bakalan diekspos ke hal-hal yang bikin dia takut. Jadi kalau misalnya ada orang yang takut laba-laba, pertama-tama untuk mengatasi fobianya, orang itu bakalan disuruh ngelihat foto laba-laba dulu. Jadi lihat foto dulu, nah abis ngelihat foto, kalau misalnya dia udah tenang ngelihat foto, bisa jadi abis itu disuruh misalnya pakai virtual reality untuk ngelihat laba-labanya dengan lebih realistis. Kalau udah tenang di VR misalnya, abis itu orang yang takut laba-laba bisa disuruh masuk ke dalam ruangan, terus disuruh megang kotak yang di dalamnya ada laba-laba. Nah kalau udah tenang, abis megang kotaknya dibuka. Kalau udah tenang pas dibuka, laba-labanya akhirnya dibiarin keluar gitu dan dipegang mungkin. Ini adalah proses yang biasanya dilakuin ketika orang mengalami fobia. Ketika orang takut biasanya dikasih treatmentnya, terapinya adalah step by step kayak gini. Nah, kalau dalam terapi modern, biasanya sih ini bisa aja dilakuin pakai virtual reality. Jadi misalnya, orang yang takut ketinggian diterapi dengan disuruh untuk ngelihat ketinggian di VR. Sampai akhirnya ngerasa tenang. Dan dicoba dinaikin lagi, intensitasnya dinaikin terus sampai akhirnya
si orang itu nggak ngerasa takut lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo bisa ngelatih tubuh lo untuk tetap dalam keadaan yang tenang kalau misalnya lo lagi takut. Kalau kata Watson, fobia dan panik itu sebetulnya bisa dipengaruhi oleh faktor fisik. Dan biasanya ini memperparah gejalanya gitu. Kenapa? Karena kita jadi deg-degan, kita jadi keringetan, gemetar, sakit perut, dan nafas kita gak teratur gitu. Ini memperparah gejala panik dan gejala fobia kita. Nah, lo bisa nyoba untuk ngelakuin relaksasi, yaitu ngatur pernafasan, untuk ngurangin deg-degan dan nafas yang gak teratur. Lo juga bisa nyoba latihan yoga atau meditasi kalau misalnya lo ada waktu luang. Kenapa ini penting? Karena supaya lo bisa sadar ketika tubuh lo mulai menunjukkan tanda-tanda yang tadi gitu. Kayak misalnya panik, cemas, deg-degan gitu ya. Karena meditasi dan yoga itu kaitannya erat sama kesadaran diri lo. Atau dengan kata lain bikin lo jadi mindful gitu. Jadi ketika lo nanti dapat gejala tertentu, lo bisa sadar, oh ya ini cuma gejala doang, dan lo bisa lebih tenang gitu. Terakhir, lo bisa selalu ingat bahwa kita selalu bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Yang penting semuanya kita kondisikan dengan tepat. Karena dengan kondisi lingkungan yang tepat, kita bakalan bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Tuh, sesuai dengan perubahan yang kita mau. Gitu ya. Dari tadi kita udah bahas banyak tentang teori behaviorism dan berbagai penanganan terhadap trauma, serta kecemasan, dan juga ketakutan atas pengalaman buruk yang telah terjadi. Nah, kalau misalnya lo ngerasa keganggu karena kecemasan, ngerasa pernah ngalamin trauma, dan itu ngeganggu aktivitas lo bisa nyoba nih untuk ikut layanan konseling dari 1% ya. Dimana nanti lo bakalan bisa konsultasi sama psikolog, lo juga bakalan dapet interpretasi psikotes, lo juga bakalan dapet tugas berupa worksheet yang disesuaikan sama masalah yang lo alami.